Waalaikumsalam. Kalau insya di akhir kami Tuhan dan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad taqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam jamaah pengajian malam akhir lagi. Assalamualaikum, mudah-mudahan bagian dari aktivitas kita pada malam Jumat ini menjadi ibadah yang kemudian akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan-kebaikan yang kita himpun dan kemudian akan menjadikan bagian dari kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan kita berikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang setiap malam Jumat di antara bagian dari kajian kita itu adalah memperdalam, mengkaji dan kemudian untuk memaknai dan menjalankan kata beliau dalam bentuk sabda-sabda beliau yang tertuang dalam hadis-hadis beliau. Mudah-mudahan kita tetap menjadi bagian dari umat beliau dan kemudian kita bisa mendapat beliau ketika berjalan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian malam ini saya ingin menunjukkan dulu. 2-3 hari yang lalu saya sempat ditanya oleh salah satu sahabat saya, oleh jamaah saya yang juga sebagai jamaah juga salam, tanya melalui WA tentang posisi yang harus dilakukan, sikap yang harus diambil ketika dalam sholat berjamaah. Namanya beliaunya ini, sahabat saya ini penganut sholat syukur yang biasa kita dulu. Sehingga dalam satu pertanyaannya saya begini, Ustaz, apa yang mesti saya lakukan, sikap apa yang saya harus ambil ketika saya sholat jamaah syukur di sebuah masjid, kemudian imam di masjid itu yang biasanya itu lupa kurun, akhirnya sujud sahwi. Apakah saya juga ikut sujud sahwi? Pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika imam itu lupa kurun, apa kita perlu untuk mengingatkan? Jadi ketika imam dalam satu masjid itu biasa ketika saat duduk itu mesti rangkaian yang dilakukan itu adalah turun kemudian tiba-tiba lupa. Apakah kita perlu mengingatkan? Yang ketiga pertanyaannya, karena saya ini tidak terbiasa turun, apakah tidak boleh berjamaah? Yang keempat, ini pertanyaan dari sahabat yang lain, tanya tentang disyariatkannya dan hikmah dibalik sholat Jumat. Jadi ada 4 pertanyaan yang kemarin saya coba jelaskan itu, dan tampaknya asyik, dan malam ini kajian kita akan mencoba untuk belajar. Tentu saya yakin Bapak Ibu sekalian ketika mengalami sifat semacam itu agak bingung untuk mengambil sikap dan menjelaskan. Jadi kita ketika menjadi imam, menjadi makmum di sebuah tempat masjid, kemudian sholat yang kita ikuti itu sholat subuh, dan kemudian kita itu selama ini mengikuti mazhab yang tidak pakai kurun misalkan ya, mazhab Hanafi. Apakah ketika
ketika imam itu sujud jahri karena lupa kunut, kita ikut sujud jahri. Kalau jenengan gimana? Ikut apa tidak? Ikut. Satu keputusan yang sangat tepat, sebab innamal ju'ilal imam, karena sesungguhnya diangkatnya imam dalam konteks imam sholat itu liyutam hari untuk diikutinya. Faidah kabbara fakabir, ketika imam itu takbir maka ikutlah takbir, makmum harus takbir. Waidah kuila fansiku, ketika imam itu sedang membaca dalam bacaan sholat itu apakah al-fatihah atau membaca surat, maka fansiku kita harus menyimaknya, diam. Waidah waidah sajadah fasjudu, ketika imam itu rukuk maka ikutlah rukuk, ketika sujud ikutlah sujud. Maka ketika imam itu sujud jahri, maka kita makmumnya selayaknya dan jalannya. Itu pertanyaan jawabannya yang pertama. Yang kedua, misalkan Pak Ibu sekalian, sujud jahri itu kan kadang-kadang bisa dilakukan sebelum salam dan bisa dilakukan setelah salam. Kalau sujud jahri itu dilakukan setelah salam, apakah kita makmum masih mesti ikut imam? Ini agak penting ya, untuk ilmu itu. Jadi sujud jahri Bapak Ibu sekalian, meskipun kita kadang-kadang jarang ya, melaksanakan dan praktekkan sujud jahri. Coba saya tak tolong misalkan dekat ke depan praktek sujud jahri, gimana caranya, mungkin sebagian karena jarang melakukan belum betul-betul. Sujud jahri bisa dilakukan ketika sebelum sholat. Sebelum salam, maaf ya. Sebelum salam. Dilakukan berapa kali sujud jahri? Dua. Bisa dilakukan setelah salam. Ketika dalam konteks pertanyaan teman saya atas tadi itu, imam melakukan sujud jahri saat sebelum salam, maka tidak ju'ilal imam yutam abid betul. Jadi imam yang akan diikuti, maka sebelum salam sebagai tanda ada sebuah sholat, maka makmum masih wajib untuk mengikuti gerakan imam. Tetapi ketika sholat sujud jahri itu dilakukan setelah salam, maka sudah dua sholat sudah selesai, maka pilihannya boleh ikut dan boleh tidak. Yang pertama. Baru sekalian yang kedua, ketika imam itu lupa membaca doa kunut, padahal imam itu sudah lama, mulai zaman biasa dalam imami sholat itu mesti baca kunut, tiba-tiba lupa. Apakah kita makmum wajib mengingatkan? Subhanallah gitu. Ini kasus-kasus kadang terjadi yang kita juga sulit untuk mengambil sikap. Kunut itu bukan bagian dari wajibnya sholat di zaman yang kita kedepankan. Maka tidak perlu diingatkan. Kawan tadi, kunut itu kalau mazhab Syafi'i itu kan sunnah. Kalau Hanafi itu tidak boleh. Bukan makruh ya. Paling itu malah dilarang. Ada di tanahnya. Kita sudah bisa. Jadi karena kunut itu bukan bagian dari dan kewajiban dalam mengerjakan sholat, maka ketika imam lupa membaca kunut, itu kita tidak punya kewajiban untuk mengingatkan. Tetapi ketika sujud jahri dan dilakukan sebelum salam, kita sebagai makmum meskipun bukan yang melazimkan dan membiasakan kunut ketika jamaah atau sendiri, maka kita tetap wajib mengikuti gerakan imam. Semuanya harus kita tadi. Tidak perlu diingatkan. Yang ketiga, apakah kemudian karena di masjid itu selalu turun dan tidak biasa turun, apakah saya kemudian tidak harus sholat jamaah? Jawab gimana? Sudah masuk. Sholat jamaah itu wajib kan? Ada yang bikin wajib, ada yang sunnah.
Kalau yang mengatakan dan berpendirian bahwa sholat wajib itu sholat wajib itu Al-Quran yang jelas. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa iqamu al-din. Quran surat kedua ayat 45. Dan berikanlah sholat, menunaikan zakat, dan duduklah bersama orang kalian. Itu maknanya bahwa sholat jamaah itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi ada juga yang malas sholat jamaah, cari alasan yang lain bahwa jamaah tidak wajib. Mas mungkin saya ya. Itu hadis yang kita pakai. Jadi as-sholat jamaah afdhalu min sholatil fard bisa makina bisa menghasilkan derajat. Jadi sholat jamaah itu lebih afdal dibandingkan dengan sholat sendiri dengan dibandingkan 27 derajat. Bisa menghasilkan derajat. Hadis ini itu dimaknai bahwa sholat jamaah itu sunat saja. Meskipun sesungguhnya banyak penjelasan hadis yang menekankan bahwa jamaah itu bagi laki-laki terutama itu sangat wajib. Bahkan dalam keadaan buta tidak bisa jalan, maka itu kalau adzan saja masih terdengar, itu Nabi mengisyaratkan dengan mereka harus menuju tempat di mana adzan dikumandangkan guna mengikuti sholat berjamaah. Nah, jawaban saya pada teman saya tadi itu tetap ikut sholat jamaah. Ojo sholat jamaah itu malah pilihannya tidak betul. Kita kembali ke tadi mulut ya, biar kita punya gambaran. Mulut itu bapak sekalian, kalau Imam Syafi'i itu mensunahkan itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW itu ketika sholat dan kemudian mengangkat kepalanya dari rukuk, ya. Mengangkat kepalanya dari rukuk. Rafa'a sahurina rukuk fi sholati syubhi fi rakatin tsaniyati di rakaat kedua. Rafa'a yadayhi fa yad'u bi hadzal du'a Allahumma hdini fi man hadayta. Hadisnya dari jadi bahwa itu yang biasanya muncul itu ketika melihat ada mulut kemudian jangan tak cocok kayak gitu ya. Ini hadisnya ada juga. Jadi Nabi itu kalau satu lewat hadis Abu Hurairah ketika mengangkat kepalanya dari rukuk tidak rafa'al sabu minal rukuk fi sholati syubhi pada waktu sholat subuh fi rakaat tsaniyati pada rakaat kedua itu rafa'a yadayhi mengangkat dua tangannya ayat di ada doa kemudian baca doa Allahumma ini iman baik wa ini iman baik dan Allah ini iman baik kami sampai kita lagi. Yang kedua sekalian turun itu menurut mazhab Hanafi itu tidak perlu dilakukan. Ini berdasarkan hadis Nabi
bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah untuk 1 bulan dulu. 1 bulan dulu yad'u ala ahya'il alawi, mendoakan wafat atau suku-suku yang ada di waktu itu. Kemudian setelah itu meninggalkannya, cuma tahu kamu hanya 1 bulan penuh untuk mendoakan wafat atau bani-bani suku yang ada, dan itu sama sekali tidak pernah melakukan pelukan. Artinya luar. Nah, mungkin yang berpendapat terhadap pentingnya kunut, sunnah kunut berdasarkan hadis itu, yang tidak kunut juga berdasarkan hadis yang berdasarkan tadi. Artinya apa? Bahwa baik kunut maupun yang tidak kunut itu betul-betul keduanya, yang tidak betul yang tidak sholat subuh, dan yang tidak mau berjamaah, dan yang tidak mau berjamaah itu yang. Nah, sholat jamaah itu Bapak Ibu sekalian tadi itu aktivis sholata wa aktivis zakata wa ta'u ma'alwati, dan duduklah bersama orang-orang yang itu, artinya kita diperintahkan untuk sholat jamaah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang keempat ya, pertanyaan keempat. Jadi teman saya tadi tanya apakah perlu sujud jahri ketika lupa kunut, kita dimakmum untuk imam, kalau sujudnya itu sebelum salam. Yang kedua, apakah kita perlu untuk mengingatkan ketika lupa kunut? Tidak perlu. Yang ketiga, apakah saya kemudian tidak berjamaah, tetap berjamaah? Apakah saat kunut tangan saya ke atas? Jadi misalkan jana bersama ini ada yang tidak biasa kemudian bersama yang imam yang duduk, kemudian saat membaca Allahumma hdina fiman hadaita, itu apakah kita juga ikut tangannya ke atas? Jawabnya gimana Pak? Ikut. Tidak ikut. Ikut apa ikut? Ikuti. Yutam mabih ya. Tidak jumlah imam yutam mabih. Tapi ada sebagian pendapat dalam konteks ini itu tidak mengatakan tidak ada apa-apa. Untuk tangan diletakkan ya, dilepaskan, kemudian kita semakinan dalam posisi tidak. Bapak sekalian, yang keempat dari dialog saya dengan jamaah saya dengan sahabat saya itu tanya tentang hakikat dan awal disyariatkannya sholat Jumat. Ini akan teoritis dalam bahasanya. Dari dia itu dulu dalam telaah sosiologis antropologis masyarakat jahiliyah itu kan ada 4 kelompok kuat yang dalam dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan itu terbagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok para pedagang tajir, zamannya adalah dirjen. Jadi kelompok pedagang ini itu dalam aktivitas kesehariannya adalah melakukan perjalanan dagang sampai ke negeri-negeri yang jauh, sampai Yaman. Adanya sejarah pedagang di zaman jahiliyah yang selalu mobilitasnya tinggi melakukan perdagangan itu sampai terekam di Quran surat ke-106. Surat Quraisy, ila Quraisyin ila bihim ikhlatasika diwasal. Kedua kita berdagang sampai pada musim panas dan musim dingin itu tetap berdagang. Jadi sejarah atau asbabun nuzulnya Quran surat Al-Quraisy sesungguhnya adalah ingin menjelaskan betapa penduduk Arab Jahiliyah itu suka melakukan dagang. Kelompok yang pertama. Yang kedua, kelompok Jahiliyah itu sebelum Islam datang itu terbagi menjadi kelompok yang namanya ahli apa itu? Pakai kalimat-kalimat kata-kata indah itu puisi. Ada kelompok yang kemana-mana itu selalu mencari inspirasi sehingga dirangkai menjadi kata-kata,
menjadi kalimat indah. Nah, zamannya adalah Asy'ariyah. Dari cerita ini kemudian salah satu asbabun nuzul turunnya Quran surat ke-26, surat Asy'ariyah ayat 227. Saya bukan lagi. Itu adalah menjelaskan bahwa salah satu elemen masyarakat jahiliyah itu adalah pengagum dan pencipta, penikmat puisi-puisi itu. Jika saya kenal zaman jahiliyah itu adalah ahlinya ujian biasa dalam fakir. Jika Al-Quran diturunkan itu juga dalam rangka untuk mengimbangi kehebatan para Asy'ariyah atau para Nisyairah. Yang ketiga itu kelompok kahin. Kahin itu makhluk jamaknya Tuhan. Jadi ada kelompok yang lebih ke arah spiritual, tapi spiritualnya itu lebih pada dalam bentuk mengagumi jiwa-jiwa itu ada. Untuk melayani kelompok yang pertama pedagang, ketika mau dagang itu harus lewat pintu mana, membawa apa, itu dilayani oleh kelompok yang ketiga ini. Kahin. Yang keempat itu kelompok yang punya keahlian dalam melakukan perilaku-perilaku ilmu sihir, ilmu black magic. Ahli sihir zamannya adalah sahir. Jadi kelompok pertama itu tujuan kelompok para pedagang, kedua kelompok jaga, ketiga kelompok dukun, kahin, Tuhan namanya, yang keempat kelompok sahir, para sihir. Jadi sesungguhnya ilmu sihir itu sudah ada semenjak zaman jahiliyah. Sehingga yang lalu saya jelaskan itu Nabi sampai pernah digunakan oleh seorang bukan sahabat ya, kalau benar-benar namanya Labib bin Al-Aqsam gitu ya. Sehingga salah satu sebab turunnya Quran surat Al-Falaq sama An-Nas itu ada kaitan faktor ilmu sihirnya berapa. Nabi diserang lewat belakang, kemudian tidak sembuh, akhirnya turun Al-Falaq sama An-Nas. Bagaimana yang saya jelaskan. Nah, empat kelompok ini Bapak Ibu sekalian, itu setiap mengawali kegiatan kehidupannya itu berdasarkan hitungan hari. Hari yang pertama mereka menyebutnya dengan Yaumul Ahad. Yaumul Ahad. Jika kalau bisa dalam bahasa Indonesia itu Yaumul Ahad. Untuk melakukan aktivitas hari kedua, mereka menyebut Yaumul Itsnaini, hari yang kedua. Kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Aktivitas yang hari ketiga mereka menyebutnya dengan Yaumul Tsulasa, hari ketiga. Kita bahasa Indonesia menyebut hari Selasa. Memulai aktivitas hari keempat, kelompok jahiliyah yang empat tadi saya jelaskan keempat itu menyebutnya dengan Yaumul Arbi'ah. Bisa dalam bahasa Indonesia namanya hari Rabu. Hari keempat Arbi'ah, Arbi'ah juga bahasa. Mereka kalau memulai aktivitas hari kelima itu menyebut dengan Yaumul Khamis. Kita bahasa Indonesia menggunakan penjelasan dengan hari Kamis. Komsa memang Ahad, Isnaini, Salasa, Komsa itu kalau yang kaum Arab. Jadi hari pertama bagi mereka itu memulai dengan Yaumul Ahad, yang kedua Yaumul Isnaini, yang ketiga Yaumul Tsulasa, yang keempat Yaumul Arbi'ah, yang hari kelima Yaumul Khamis. Nah, ketika hari keenam ini mereka tidak menyebut Yaumul Sadis ya, hari keenam, tapi Yaumul Ba, Yaumul Arba. Jadi ketika dalam 5 hari itu 4 kelompok ini melakukan aktivitas yang sangat mobile, itu ketika pada hari ke-6 yang mereka sebut dengan Yaumul Arba, itu mereka gampangannya 7 kebolehan. Yang pedagang itu berpesta mengumpulkan hasil niaganya, satu tempat, satu jabal, satu gunung,
advice yang ahli dukun ya, atau yang penyair itu ya, saling menunjukkan kebolehannya dalam rangkai menjaga sayur-sayurnya itu untuk dijadikan rujukan yang terbaik pada hari itu. Yang kahin ya, nomor 3 Tuhan ahli dukun itu juga menampilkan kemampuan berdukunannya. Yang paling hebat pada yang Ayuba itu akan dijadikan sebagai rujukan, sebagai referensi untuk dukun yang lain. Yang nomor 4 ahli sihir juga begitu, yang ilmu mereka hebat gitu ya. Ilmu apa lagi ya? Yang dianggap paling excellent berarti itu maka dijadikan sebagai tempat rujukan. Nah, akhirnya pada zaman Nabi, waktu hari berkumpul itu, yang awalnya digunakan hanya untuk berpesta bola itu di akhir pekan itu, maka ketika sebelum hijrah Nabi diperintahkan untuk mengganti nama Yaumul Jumat itu menjadi Yaumul Jumat. Akhirnya itulah Quran ke-62, Quran surat Al-Jumat itu ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzikrihi khair. Ini kita akan mendalamkan saja ya. Kita pakai pendekatan ilmu. Jadi iya, Bapak sekalian, itu huruf tidak. Dalam bahasa itu ada 14 huruf tidak lainnya. Tetapi Al-Quran itu khusus memilihnya dengan pilihan huruf ya. Ya itu dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 361 kali. Ya huruf tidak itu disebutkan Al-Quran sebanyak 361 kali. Ayyuha, ayyu itu harfun munada bermakna ditakkid. Ha itu bermakna ditakkid untuk mengingatkan, kalau ditakkid itu untuk menguatkan. Jadi ya ayyuha itu apa saking kepinginnya, dengan dikuatkan, dengan diingatkan bahwa perilaku masyarakat jahiliyah dengan berkumpulnya pada hari ke-6 ya, setelah hari 5 hari itu mereka melakukan mobilitas kehidupan yang luar biasa hanya dengan berfoya-foya, itu tidak baik dan menekankan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina Bapak sekalian. Jadi kalau jenengan lihat di Al-Quran itu jumlahnya mencapai sampai 1080 kali. Ya huruf 3, meskipun dalam bahasa kita ada 14 huruf 3, tetapi Allah dalam Al-Quran memilih hurufnya. Ya itu panggilan yang tidak mengenal batas, baik orang yang jauh dipanggil ya, orang yang sedengan juga dipanggil ya, orang yang dekat juga panggilannya ya, bahkan untuk minta pertolongan juga panggilnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu orang yang punya kekuatan iman dan ditakkid sekaligus ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan sholat Jumat. Nah, Bapak sekalian, Jumat itu sebagian ulama menerjemahkan dengan kata al-istimah, berkumpul. Tetapi tidak itu hanya itu saja. Al-Jum'ah itu dalam makna yang ingin ditekankan oleh Allah melalui Rasulnya tentang pentingnya berjum'ah, itu al-Jum'ah itu bisa artinya adalah al-Jam', datang untuk berkumpul. Kalau hanya al-Istimah itu berkumpul saja kemudian rame-rame lihat sepak bola di stadion itu juga Istimah. Kumpul di pasar juga jauh Istimah. Tapi Jum'ah yang diinginkan, hakikat dan hikmah bisa katakan Jumat itu bukan hanya berkumpul, bukan hanya istimewa. Jika Allah memanggilnya dengan ya ayyuha,
Ya itu huruf tidak ayu munajat bermakna takkid, hanya itu bermakna tahmid, menguatkan dan sekaligus mengingatkan. Siapa yang dikuatkan dan dikatakan aman, berapa yang beriman? Al-Madinah itu isim mausul yang di nyambung ya, agak bodohan sedikit ya. Al-Madinah itu isim mausul yang tidak kenal batas. Baik laki-laki ya Al-Ladina, tua ya Al-Ladina, muda ya Al-Ladina. Jadi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi pokoknya punya keimanan. Baik yang tua, yang muda, yang laki-laki, perempuan itu menggunakan isim mausul Al-Ladina. Nah, kembali ke Al-Jum'ah. Al-Jum'ah itu sesungguhnya punya 3 makna. Ada 3 makna Jum'ah. Itu yang pertama adalah al-jam'u, datang berkumpul. Dan tidak hanya itu, Jum'ah itu juga punya makna ta'aruf, untuk saling mengenal. Jadi kalau hanya kumpul saja, itu kita datang ke stadion yang sepak bola itu kumpul penuh stadion. Apalagi kalau SCL main dengan yang lain ya. Stadion semuanya penuh itu kumpul. Tapi Jum'ah itu bukan itu yang ingin dimaknai secara hakikat dan bisa dikatakan cuma. Jadi yang kedua kita harus saling mengenal. Jadi kalau kita datang setelah Jumat itu sesungguhnya bukan hanya datang, duduk, dengarkan khatib khutbah, dia kalau dengarkan sambil kantor, datang, kantor, nanti pulang lagi, bukan itu. Jadi kita harus saling mengenal. Siapa yang ada di kanan saya, siapa yang ada di kiri saya, di depan saya, belakang saya. Jadi Jumatan mereka kumpul kantor, kemudian duduk sholat berakaat pulang, itu dia pertandingan sepak bola. Itu bukan hakikat Jumat yang diinginkan dalam makna Al-Quran 62 yang dibilang. Jadi kita harus saling mengenal. Biasanya sampai itu Pak Lukas kelihatan Jumatan hari kelihatan, itu berarti sudah mulai ada kita. Ini bertanya. Yang ketiga, maka Jumat itu al-ihtimam, untuk saling memberikan perhatian. Pak Lukas biasanya kok aktif Jumatan sudah datang apa-apa. Apakah punya masalah dari istrinya, kita hanya ikut menyelesaikan. Jadi Jumatan isunya adalah salah satu media ibadah yang solutif. Ketika ada sahabat atau teman kita yang sedang punya problem rumah tangga ya, tentang Jumatan, kita yang paham tentang bagaimana solusi rumah tangga, itu mestinya harus memberikan penyelesaian. Karena mana al-Jum'ah dalam konteks sholat Jum'ah itu adalah al-ihtimam, untuk saling memberikan perhatian atas problem dan persoalan yang ada pada teman-teman kita. Punya masalah ekonomi, datang sholat Jumat, pulang sudah selesai. Karena ada temannya yang bisnismen. Akhirnya begitu kumpul di masjid Jumatan, pulang selesai. Yang punya penyakit gitu, sakit-sakitan datang ke masjid, ketemu Pak Pandai ya, dikasih obat, dikasih solusi, selesai. Jadi al-ihtimam, Jum'ah itu maknanya juga saling memberikan perhatian satu dengan yang lain. Nah, Bapak sekalian, 40 dimulai lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika sudah ada panggilan baru, itu hakikatnya apa? Untuk bersegera mengingat Allah, zikir, untuk melakukan kontemplasi. Jadi kalau 5 hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kelompok-kelompok jahiliyah itu hanya berkoyak-koyak. Dan apabila sampai hari ini kita itu juga begitu menghabiskan weekend itu hanya tahun-tahun makan-makan itu jadinya sudah hatam, sudah hatam. Kalau kita mau itu kalah jauh dengan zaman itu.
Jadi perintahnya itu adalah dibilang untuk melakukan orientasi zikir kepada Allah. Zikir Bapak sekalian itu adalah segala aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh misalkan sholat. Sholat itu adalah bagian dari zikir. Coba dilihat di Quran surat ke-20 ayat ke-14. 20 itu surah Toha ayat 14 itu Allah menyampaikan dengan jelas. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ya Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan berikanlah sholat untuk mengingatku. Aqimis sholata li dzikri. Quran surat 20 ayat ke-14. Jadi sholat itu sesungguhnya hakikatnya adalah zikir. Yang kedua, ketika habis sholat kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu juga zikir. Bisa dilihat di Quran surat 4 surat An-Nisa ayat 105. Itu Allah menyampaikan bahwa fa'idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi ketika kalian selesai melaksanakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dengan keadaan qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubikum atau dalam keadaan leha-leha. Jadi membaca kalimat-kalimat thayyibah itu juga bagian daripada zikir karena mendekatkan diri kita kepada Allah. Quran surat ke-4 An-Nisa ayat ke-7. Membaca Al-Quran itu juga sebenarnya zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Menghafal Al-Quran itu juga sebenarnya adalah sesungguhnya zikir. Bisa dilacak di Quran surat 52 itu surat 52 itu menjelaskan tentang bagaimana bahwa menghafal Quran itu adalah zikir. Nah, makna Jumat itu dengan begitu disyariatkannya sholat Jumat, maka nama Yaumul Jumat yang sudah terbiasa di masyarakat jahiliyah waktu itu untuk menamai hari ke-6, maka pada saat itulah berubah menjadi Yaumul Jumat. Jadi hari berkumpul yang di dalamnya penuh dengan nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai keagungan derajat manusia, dan nilai-nilai untuk mengangkat tinggi martabat kemanusiaan berkehidupan. Sudah menjelaskan, kita lanjutkan kajian kita di lain waktu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita umur yang panjang dan kesempatan dan kesehatan sehingga kita selalu bisa membawa wajah kita berkumpul. Dan kemudian yang penting, kita sudah berapa kali sholat Jumat itu kan mungkin belum paham hakikat dan jalannya itu. Mulai Jumat kemarin ya, kita memaknai Jumat itu jangan hanya kumpul saja, tetapi ya saling melihatkan diri, kemudian kejadian sama lain. Yang sakit nanti pulang juga ada sakit, yang sedang punya problem ekonomi pulang juga bingung lagi, yang sedang bermusuhan konflik dengan suami dan istrinya pulang juga dalam keadaan ya. Terima kasih.